Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime Gereja Bethel Maranatha Siloam Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian, kaum muda Gereja Bethel Maranatha Siloam, serta pendengar yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Kali ini saya Daniel Kristanto, hamba Tuhan mewakili Gereja Bethel Maranatha Siloam Bandung, akan menemani Bapak Ibu serta kaum muda serta para pendengar semua melalui siaran radio Maestro pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini, bagi Bapak Ibu, kaum muda pendengar yang belum beribadah berdominasi satu gereja, kami undang untuk dapat beribadah di tempat kami, yaitu kami undang dengan hati yang hangat. Mari sama-sama bisa datang untuk beribadah di tempat kami, yaitu di Jalan Komplek Mekar Agung nomor 53B. Jalan Mekar Agung, Komplek Mekarwangi nomor 53B. Dan bagi Bapak Ibu semua bisa ingin melihat IG kami dulu juga bisa, yaitu alamatnya adalah GBMS Bandung. GBMS Bandung. Maka nanti Bapak Ibu semua bisa melihat aktivitas kita semuanya. Dan ibadah kami diadakan setiap minggu pukul 5 sore. Kita baru ibadah satu kali Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami juga perlu sampaikan bahwa visi misi Gereja Bethel Maranatha Siloam Bandung adalah menjadikan jemaat sehat dan menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan melalui kesembuhan jasmani dan rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu semua pendengar dikasih Tuhan, kalau mengikuti siaran kami selalu menekankan tentang acara ada bicara tentang kesembuhan. Kesembuhan, dan kesembuhan. Karena itulah visi dari Gereja Bethel Maranatha Siloam Bandung. Dan puji Tuhan, dari banyak kesaksian, beberapa waktu juga kami saksikan, banyak yang Tuhan dengar, bukan karena kami yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Mari Bapak Ibu semua yang sakit, yang saat ini mungkin sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, mari sama-sama kita bisa mengangkat iman kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mempertemukan kami di udara pada malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau pakai mulut lidah hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua para pendengar ya Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan Yesus kami pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Karena hanya itu yang ingin kami inginkan. Dan sehingga kami semakin hari semakin punya tubuh yang sehat. Dan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu pendengar Radio Maestro yang dikasih oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah ada pertolongan di rumah Tuhan. Ada pertolongan di rumah Tuhan. Saya ambil di dalam Kisah 3 ayat 1-2 dan 6-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Judulnya adalah Petrus memulihkan orang lumpuh. Saya membaca Alkitab terjemahan LAI untuk edisi yang kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang di rumah karena Bapak Ibu mungkin ada yang masih menggunakan edisi yang pertama. Ini kami pakai LAI edisi yang kedua. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kita lanjut dengan ayat yang ke-6 dan sampai ke-8. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus,
orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya sangat yakin Bapak Ibu semua sudah mendengarkan cerita ayat ini, bagaimana ayat yang sudah kita bahas tadi dengan jelas sekali. Ada orang lumpuh yang diletakkan karena dia lumpuh tidak bisa berjalan, dia ditaruh di pintu gerbang bait Allah dan kerjanya hanya meminta-minta sedekah atau meminta-minta untuk belas kasihan orang untuk mengulurkan uangnya. Dan pada saat itu dia melihat di situ dikatakan ada Petrus dan Yohanes yang juga hendak masuk ke dalam bait Allah itu. Namun pada saat dia meminta sedekah kepada Petrus dan kepada Yohanes, maka di situ katakan, emas perak aku tidak punya, tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang yang tadinya lumpuh dari lahir itu, dia bisa berdiri dan dia bisa berjalan dan dia bisa mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah itu, dan dia melompat-lompat dan dia kesukacita dan akhirnya dia memuji Tuhan, memuji Allah yang luar biasa sekali. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa pelajaran apa yang akan hendak kita ambil di dalam ayat ini? Ada beberapa hal yang akan kita jelaskan atau akan kita selidiki lebih dalam lagi. Yang pertama adalah di situ ada orang yang lumpuh, dan di situ katakan bahwa di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, para pendengar yang kasih Tuhan dimanapun berada, ini satu hal yang luar biasa sekali, di mana ada orang yang minta-minta dan dia tinggalnya dia duduk di gerbang bait Tuhan atau di rumah Tuhan. Justru dalam posisi seperti itu, kita kenal bahwa di dalam gereja Tuhan, di dalam bait Allah, di dalam bait Tuhan ada mujizat-mujizat terjadi. Tetapi justru orang itu lama dia selalu setiap hari dia duduk di tempat itu dan tidak mengalami kesembuhan. Ironis bukan? Justru di tempat yang kita percayai ada suatu mujizat, tapi justru dia ada di tempat itu pun dia tidak mengalami mujizat. Dan yang kedua, di situ namanya gerbangnya adalah pintu gerbang indah. Di situ diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Di tempat yang namanya ada pintu gerbang indah, tapi hidupnya orang lumpuh ini tidak indah, Bapak Ibu sekalian. Dan ini seringkali menjadi pemikiran buat kita juga semuanya. Seringkali kita mengalami hal-hal seperti itu. Justru pada saat kita mengalami hal-hal seperti itu, justru yang sepertinya kita berada di dalam suasana lingkungan yang indah. Kita aktif dalam pelayanan, kita rajin ke gereja, kita rajin melayani Tuhan, kita rajin bermain musik, kita maju WL, kita jadi singer, kita luar biasa sekali kita melayani Tuhan. Tetapi justru hidup kita tidak indah. Itu yang dilakukan seperti yang terjadi pada orang lumpuh ini. Dia berada di lingkungan yang indah, tetapi hidupnya tidak indah. Dia berada di lingkungan bait Allah yang mujizat sering terjadi, tapi dia sendiri tidak mengalami mujizat. Saudara dan saya yang kita seringkali hidup dikelilingi dengan mujizat Tuhan, tapi kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang punya sakit menahun bertahun-tahun. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang aktif di dalam pelayanan, tapi hidupnya secara ekonominya tidak beres. Bahkan
persoalan sering berganti terus datang kepada kita. Itu yang namanya bahwa kita tinggal di tempat yang indah, tetapi hidup kita tidak indah. Ini yang menjadi problem buat kita pada malam hari ini. Jadi kalau kita mengalami hal ini, malam hari ini saya mau sampaikan, jangan pernah putus asa. Kita dengarkan cerita selanjutnya, apa yang terjadi dan prosesnya. Kalau menurut cerita yang tadi kan kita tahu bagaimana orang lumpuh yang setelah berjumpa dengan Petrus dan akhirnya beroleh yang tadinya tidak indah, bertahun-tahun dia tidak indah, berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, akhirnya dia dipulihkan dan hidupnya menjadi indah. Tentunya itu harapannya juga terjadi buat Bapak Ibu semua dan juga buat saya dan juga pendengar Maestro dimanapun berada, dan juga Bapak Ibu semua yang saat ini sedang sakit, tentu ingin mengalami kesembuhan, tentu ingin mengalami mujizat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, juga kehidupannya juga yang tadinya tidak baik-baik ingin menjadi kehidupannya lebih baik. Nah, kita akan belajar sama-sama mengapa sebelum itu terjadi. Kita lihat ke belakang, kenapa sih orang lumpuh ini hidup di tempat yang berada di tempat indah, tapi kok dia hidupnya tidak indah, dia masih tetap lumpuh. Yang pertama adalah di situ katakan dia tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi dia ada di gereja tetapi dia tidak beribadah kepada Tuhan. Orang lumpuh ini datang di pintu gereja, tapi dia justru kerjanya meminta-minta. Dia tidak ada fokus untuk menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, itu yang menyebabkan salah satu sebab hidupnya dia tidak indah. Tinggal di tempat indah tetapi hidupnya tidak indah. Dan kalau kita sudah tahu hal ini, bahwa yang pertama bahwa dia tidak beribadah kepada Tuhan. Benar dia posisi secara fisik ada di gereja, tetapi dia tidak pernah adakan fokus kepada Tuhan. Dia tidak beribadah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu semua jangan-jangan juga seperti kami semua, kita sini seringkali kita ke gereja, tapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Kita memikirkan aktivitas kita, atau justru kita ke gereja karena bukan ingin bertemu dengan Tuhan. Kita ingin bertemu dengan sesama rekan bisnis, atau pertemuan dengan relasi-relasi kita yang lain. Jadi bukan bertemu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan pernah itu terjadi. Datanglah ke gereja dan kita fokus untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hal yang kedua adalah orang itu selalu datang ke gereja, bukan tugasnya adalah dia hanya meminta sedekah, atau dia mengharapkan pertolongan, dia mengharapkan belas kasihan dari Tuhan, dari jemaat. Orang yang datang dia mengharapkan minta-minta supaya orang dikasih. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jadi si lumpuh ini dia mengharapkan pertolongan dari manusia, bukan kepada Tuhan. Ironis bukan? Di tempat gereja yang kita harus bergantung kepada Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, tapi justru orang itu justru berharap meminta pertolongannya kepada manusia, yaitu kepada orang-orang yang lewat. Kalau saya ingat di dalam Yeremia 17 ayat 5, di mana di situ dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu kan terkutuk Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kalau wajarlah kalau seorang lumpuh ini berada di dalam lingkungan yang indah, tapi hidupnya tidak indah. Saya harap pengalaman yang terjadi pada orang lumpuh ini tidak terjadi sama Bapak Ibu semua, dan juga pada saya dan juga pada kita semuanya. Biarlah kita melihat pelajaran dari ini, bahwa mengapa hal itu dapat terjadi, ya wajar. Karena dia sekali lagi, dia selalu tidak fokus kepada ibadah pada Tuhan. Dan dia justru mengharapkan kepada kebaikan manusia, bukan berharap pertolongan daripada Tuhan. Dan karena hal itulah kita, sehingga akhirnya orang lumpuh itu tetap lumpuh. Tetapi bagaimana supaya hidup kita, yang hidup orang lumpuh ini, yang di lingkungan indah menjadi indah, yang benar-benar hidup indah. Tentunya Bapak Ibu semua juga ingin menikmati, bukan? Saya juga sama. Bagaimana supaya kita bisa menikmati kesembuhan, mengalami pertolongan, sehingga hidup kita yang tadinya tidak indah menjadi indah bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah tetap berada di lingkungan
Tuhan, atau tetap masih berada di tempat lingkungan gereja Tuhan. Suasana, saya tidak ngajari Bapak Ibu semua tinggal di gereja terus-terusan 24 jam. Tidak, tetapi hendaklah kehidupan rohani kita fokuskan selalu untuk kepada Tuhan. Bisnis boleh, melakukan aktivitas oke, itu pasti wajar karena kita sebagai manusia masih membutuhkan satu aktivitas. Tetapi di dalam kehidupan kita, lingkungan kita harus berikan atmosfer suasana kerajaan surga. Itu harus ada di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan yang kedua adalah di situ dikatakan namun Petrus katakan bahwa emas perak aku tidak punya, dan yang luar biasa adalah di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Waktu disebutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang itu percaya kepada Tuhan dan dia langsung melakukan firman Tuhan itu. Malam hari ini, Bapak Ibu yang sedang sakit atau sedang mengalami satu pergumulan, kami tidak tahu, kami di studi tidak mengetahui, tetapi Tuhan tahu. Hanya memberikan satu masukan pada berdasarkan firman Tuhan. Mari saudara telah mendengarkan firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan itu. Apa yang menjadi kekuatan bagi kita selain kita hanya harus percaya kepada Tuhan. Karena di dalam percaya kepada Tuhan itu kita memang hidup kita harus dari iman. Percaya kepada Tuhan, itulah rahasia kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus bertindak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bisa dibayangkan bagaimana seorang yang sudah lumpuh sekian dari lahir, tiba-tiba Petrus katakan bangkit dan berjalanlah. Enggak mudah Bapak Ibu sekalian, enggak mudah. Tetapi kalau kita melihat cerita ini, bagaimana dia langsung mempercayai, merespon firman Tuhan itu, bertindak. Saya pernah alami bagaimana kalau manakala kita sakit, terkadang badan kita sakit, lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi malam hari ini, buat Bapak Ibu semua yang sedang mengalami satu pergumulan atau sedang sakit, terbaring di tempat tidur, mari bertindaklah dengan iman bahwa Tuhan menolong saudara. Jadikan kehidupan saudara yang sudah berada di dalam tempat yang indah itu menjadi kehidupan yang indah pula di dalam Tuhan. Jadikan kehidupan saudara yang lingkungan saudara sudah indah bersama dengan Tuhan karena saudara melayani Tuhan. Biarlah saudara pergumulan saudara itu saudara Tuhan lalukan dan kehidupan saudara menjadi indah bersama dengan Tuhan. Masalah itu bisa datang, tapi jadikan masalah itu untuk menciptakan atmosfer kita supaya kita tetap indah bersama Tuhan. Dengan cara adalah kita bertindak melakukan firman Tuhan. Jangan pernah berpikir ulang lagi, saya begini, mungkin tidak. Tidak pernah, kita tidak boleh berpikir seperti itu, tapi bangkitlah, percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah di situ dikatakan memuji Tuhan. Di situ dikatakan ayat yang ke-8, ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian kalau sudah ditolong Tuhan memuji Tuhan? Kalau masalah sudah terselesaikan, sudah disembuhkan, berapa banyak saudara memuji Tuhan seperti orang lumpuh ini? Atau justru hanya sekedar ritual atau mengatakan seremoni saja dengan ucapan syukur, makan-makan saja. Lupa harusnya Tuhan yang ditinggikan, harusnya Tuhan yang disembah, harusnya Tuhan yang kita muliakan, harusnya Tuhan Yesus yang kita agungkan. Dan orang lumpuh ini pun dia melakukan itu, dia memuji Tuhan. Setelah dia mengalami kesembuhan, dia memuji Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami hidup indah, mendapat pertolongan Tuhan dan kesembuhan? Yang pertama, tetaplah berada di lingkungan yang indah itu, tetap berada di lingkungan dengan suatu atmosfer kerohanian Kristen yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Fokus ibadah, jangan pernah lupa. Dan yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan yang ketiga, bertindak dan lakukan berdasarkan firman Tuhan itu. Dan yang keempat, saudara bisa memuji Tuhan. Setelah selesai naikkan syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan penyembahan yang luar biasa, mendirikan mezbah keluarga, mendirikan mezbah pribadi, altar doa pribadi untuk kita memuja Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka saudara akan hidup saudara
akan selalu indah bersama dengan Tuhan. Akhir kata, selamat menikmati pertolongan, kesembuhan, berkat di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum itu mari sama-sama kita akan sama-sama nanti berdoa. Ada beberapa yang akan didoakan ya. Kita berdoa buat Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan hidup. Akhir-akhir ini saya sering mendapat WA, ada beberapa yang sedang mengalami pergumulan hidup. Ya, kita akan doakan sama-sama. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan pendengar Radio Maestro pada malam hari ini yang juga sedang mengalami pergumulan hidup. Nanti kita akan doakan. Kita juga berdoakan yang sakit, ya, yang sakit. Ada yang sakit di rumah sakit, percayalah bahwa Tuhan pasti tolong, pasti sembuhkan. Bertindak, percayalah Tuhan pasti tolong. Yang ketiga, kita juga berdoa buat saudara-saudara yang sedang cari pekerjaan, ya, supaya Tuhan bukakan jalan. Ada sekolah teman yang di Australia sana juga berdoa buat pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti tolong juga di sana. Demikian juga yang sedang mencari pasangan hidup, kita juga akan doakan, ya, pasangan hidup. Demikian juga yang sedang merindukan keturunan, kita juga sama-sama akan berdoa. Saya tidak sebutkan namanya satu demi satu, ya, tetapi itu nama-nama yang selalu masuk pada kami. Kami selalu bawa doa dalam doa-doa pribadi. Dan tapi kali ini saya tidak menyebutkan nama-namanya karena saya ingin bahwa saudara-saudara yang tidak saya sebut namanya, berarti saudara saat ini sedang mengalami pergumulan seperti ini, itu masuk di dalam doa-doa kami semuanya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat renungan singkat pada malam hari ini yang telah mengajarkan kami. Kami ingin Tuhan, hidup kami indah Tuhan Yesus. Kami berada di lingkungan yang indah dan kami juga ingin hidup kami indah ya Tuhan. Indah dengan mendapatkan segala sesuatunya bukan secara materi Tuhan, tetapi damai sejahtera Allah. Itu yang menjadi kekuatan buat kami. Dan kami pada malam hari ini ya Tuhan, berdoa ya Bapa, bagi Bapak Ibu semua yang sedang mengalami pergumulan hidup. Mari Tuhan Yesus, Engkau bukakan jalan buat yang sedang mengalami pergumulan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan pertolongan, bukakan jalan itu. Karena kami yakin kalau Engkau telah membuka jalan itu, tidak ada pintu satupun yang sanggup menutupnya. Demikian juga Tuhan, kehidupan kami yang tertutup jalan ini, mari Engkau bukakan ya Tuhan, supaya mereka semakin hari percaya kepada Engkau ya Bapa. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang memberikan pertolongan pada kami semuanya. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang saat ini berbaring di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dan bilur-bilur Yesus telah menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit saat ini Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dan berjalanlah menurut imanmu, maka Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tolong ya Tuhan, Engkau tunjukkan perbedaan bagi anak-anak yang berharap kepadamu dan juga bagi mereka yang tidak. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Demikian juga yang sedang mencari pasangan hidup. Mari Tuhan Yesus carikan mereka pasangan hidup yang sepadan. Jangan hanya melihat secara jasmani, tetapi berikan Tuhan Roh Kudus untuk membimbing mereka semua yang sedang mencari pasangan hidup agar mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan, sehingga masuk dalam pernikahannya yang kudus bersama dengan mereka dan membina rumah tangga yang sesuai dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga buat keluarga yang sedang mencari, merindukan keturunan Tuhan. Mari Tuhan Yesus berikan mereka keturunan-keturunan yang ilahi yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya bahwa semua yang telah kami doakan tadi Tuhan saat ini juga sedang dalam proses dan bahkan sudah dikabulkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya akan terselesaikan sesuai dengan tepat dari waktunya Tuhan. Biarkan setelah itu kami memuji memuliakan Engkau. Kami bersuka cita dengan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami yakin doa kami didengar dan kami mendapatkan hasilnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, akhir kata
Kami dari Gereja Betel Maranatha Siloam Bandung mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Gereja Betel Maranatha Siloam Bandung. Tuhan Yesus memberkati.